Assalamualaikum guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, Lucky TerTMS. Hari ini kita bacakan situasi kami ketika disatukan atau dipertemukan kembali. Situasinya seperti apa? Insya Allah ini bisa resonate ya, dan bisa membantu kita semua dalam pembenahan diri dan mempersiapkan untuk lebih baik lagi, terutama karma. Oke? Kita doakan untuk negara Palestina biar cepat selesai, damai, menang, dan juga untuk yang kena musibah agar diberikan ketenangan, keteguhan, keikhlasan ya, bahkan keberuntungan terus nantinya setelah itu. Oke. Oke, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah itu 90% jadi nyata. Yang baiknya kita simpan dan perbaiki, yang buruknya kita buang. Oke, kita perbaiki diri kita, niat kita, hati kita, ucapan kita, bahkan tindakan kita. Kita langsung baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing. Tetap mintanya kepada Allah atau Tuhan kalian masing-masing. Oke, sesuai kepercayaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya kami ketika dipersatukan kembali atau dipertemukan kembali. Situasinya kami seperti apa? Kita lihat situasi kami ketika dipertemukan kembali. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan ya guys. Jalani aja kehidupan nyata kalian ini sebagai jembatan atau sebagai payung saja ya, agar kita lebih berhati-hati ya dalam menjaga ucapan, pikiran, niat, tindakan. Oke? Jangan lupa di-share channelnya, ditonton terus agar energinya menyatu selaras di dalam kehidupan kalian. Insya Allah yang baik menjadi nyata. Oke? Kita langsung lihat. Alright, di sini ada Two of Cups, Strange, and the Emperor. Ada the Knight of Pentacles. Wow, okay. The King of Pentacles and the Judgment, Nine of Swords, Ten of Swords. Oke, di sini orang yang kita dealkan atau diri kita ya. Kalian rasakan saja energinya. Ada suatu keinginan untuk memperbaiki lagi kesalahan di masa lalu, tapi ini prosesnya lama dia ambil ya, prosesnya lama karena ya dia harus bisa merasakan dulu nih tentang karma buruk dari perbuatan dia di masa lalu ya, dan ini membuat hubungan kalian kacau, sedih ya, karena ya adanya skandal di dalam kehidupan kalian, dan ini harus diperbaiki ya, harus diperbaiki, dan dia harus berani bertanggung jawab apapun masalahnya ya, harus diperbaiki dan harus bisa memberikan janjinya ditepati walaupun lambat ya, harus bisa dibuktikan janjinya. Oke, kita lihat situasinya. Ten of Wands, the High Priestess, the Death, Eight of Wands, Ace of Pentacles, Page of Cups, the Chariot, the World. Situasinya memang awalnya agak berat ya untuk menerima seseorang yang apalagi yang sudah menyakiti kita ya guys, itu agak berat. Dan aku ngerasanya di sini
situasinya tuh ya harus melewati dulu ya beban hidup ya, bahkan juga harus melewati hal-hal yang misterius, entah itu berita hoaks ataupun serangan-serangan ya, secara gaib gitu. Dan aku ngelihatnya di sini situasinya ketika kita dipertemukan kembali, insya Allah sih ya ada kesuksesan ya. Insya Allah ada kesuksesan dan insya Allah ada kelancaran. Asalkan ya dua-duanya ini sudah melewati fase pembenahan. Ya. Untuk kembalinya memang butuh waktu. Ya, prosesnya besar banget. Dan bisa kembali, tapi memang harus lewati ujiannya ya, secara nyata ataupun secara tidak nyata ya. Jadi kayak berita hoaks ataupun serangan gaibnya kayak gitu ya ujiannya. Dan bisa stabil sih hubungan kalian ya kalau disatukan kembali, ini lebih sukses lagi, lebih bagus, tapi memang tekanannya banyak dan ya harus bisa mengendingkan dulu ya hubungan kalian ini. Memang ada jarak ya, tapi jadikan jarak itu sebagai introspeksi diri ya, bukan mencari pasangan yang lainnya dalam jangka waktu dekat. Itu nggak bagus ya, nggak bagus karena kita harus benahin dulu dan kita harus juga perbaiki karma-karmanya ya. Semuanya itu tidak bisa dengan cepat. Kita misalnya nih kita putus dengan seseorang terus langsung cari penggantinya, jangan dulu ya, perbaiki diri dulu ya. Kalau yang masih pacaran, misalnya masih PDKT ya, kalian udah PDKT nih dengan seseorang, jangan langsung mencari pengganti, jangan. Usahakan kalian perbaiki diri dulu, minta ampunan kepada Allah ya, sambil berjalan kasih waktu lah, kayak misalnya minimal lah ya setahun single lah gitu ya, sambil menaikkan level diri kalian ya secara misteriusnya. Nanti itu akan menarik ya. Kalau kalian mencarinya dengan hawa nafsu ya, automatically yang ketemu juga hawa nafsu yang dekati kalian ya, dan itu akan membuat kalian sulit untuk bahagia, sulit untuk berkembang kayak gitu ya. Dan selalu ada orang ketiga nantinya kalau diawali dengan hawa nafsu. Kalau kalian mulai ya dengan spiritual diri kalian, ini insya Allah ya, apa yang kalian dapat ini luar biasa hasilnya ya. Situasinya ya banyak tekanan dulu ya, banyak beban karena banyak yang harus dijujurkan ya. Kenapa bisa terjadi, kenapa kalian pisah kayak gitu ya. Dan harus bisa mengendingkan saling menaklukkan ya di antara kalian nih. Kalau dipertemukan kembali bisa saja sukses, keuangan juga oke ya, dan masa depan juga oke. Tapi ini memang harus diendingkan dulu hubungan kalian sambil introspeksi diri ya. Kita lihat situasinya kami ketika disatukan atau dipertemukan kembali. Three of Swords guys, tuh ya. Tadi aku udah bilang apa? Ketika dipertemukan nanti, kalian sudah siap dengan spiritualnya kalian sendiri, sudah level up ke arah yang lebih baik, mencintai diri kalian sendiri. Ini nanti akan ada kejujuran di antara kalian, karena komunikasi itu penting. Bukannya kita mengungkit, bukan, tapi kita saling mengakui dan saling melihat seberapa besar dia memaafkan kita, seberapa besar kita memaafkan dia. Ya, saling belajar memaafkan. Three of Swords, oke, itu sakit hati memang. Kalau kita kembali pasti akan teringat kenangan yang pahit, yang melukai, rasa trauma, ya.
itu pasti ya. Tapi bukan berarti ya kita akan membencinya seumur hidup. Nggak baik ya guys, nggak baik. Oke, kita lihat Three of Swords, Two of Wands. Situasi kami ketika disatukan kembali. The Fool. Oke. Harus berani mengambil resiko. Keluar dari zona aman tentang triparty. Kalau kalian mau disatukan kembali, ya harus berani keluar dari zona aman. Kalau sudah ada triparty, entah kamu atau dia yang mengalah, mengendingkan hubungan tersebut. Sakit memang rasanya untuk kehilangan seseorang. Ya, sakit. Tapi lebih sakit lagi kalau menjalaninya terlalu lama. Itu nggak baik. Ya, dan itu akan menambah rasa traumamu, menambah dendammu, karena ya kamu merasakan kebohongan yang terlalu lama. Tapi kalau udah punya anak nih gimana? Kalau udah punya anak ya kita nggak bisa membohongi diri ya. Kalau ya kita nggak bisa melepaskan dengan mudah. Itu wajar, karena tanggung jawab terhadap pernikahan itu tidak main-main. Ya, dan untuk mencari surganya dalam pernikahan itu kan tidak setahun 2 tahun ya dalam pernikahan, tapi seumur hidup gitu ya. Oke. Jangan membohongi diri sendiri aja lah di sini. Kalaupun dalam rumah tangga kalian tidak nyaman, ya udah kalian bicarakan saja dulu. Ya, bicarakan. Gimana baiknya? Kalau memang pasangan kalian tidak terima dengan kejujuran kalian, ya sudah kalian fokus dengan perbaiki diri kalian ya ke koneksinya Allah. Ya. Karena di sini situasinya kalau tidak ada kejujuran, tidak ada pembenahan, kesadaran diri dari salah satunya, ya ini akan selalu bahagia dalam kebohongan dan ini menyiksa kalian. Ada Seven of Swords, Six of Cups, Eight of Swords, and the Three of Cups. Ini kebahagiaan kalian penuh dengan topeng. Dan ini menyiksa kalian, malah membuat kalian stres. Walaupun terlihat bahagia, tapi pikiran kalian juga menjadi negatif, tidak nyaman. Automatically yang harus kalian lakukan adalah keluar dari zona aman. Yaitu perbaiki diri kalian sendiri aja. Gak usah menunggu dia untuk perbaikan. Kalian fokus pada diri kalian. Kalau memang sudah disatukan kembali, ya, di sini kalian sudah siap. Ya, sudah siap dengan menghadapi apa yang sudah terjadi kemarin itu kalian bisa hadapi lebih baik lagi. Dan kalian sudah nggak takut lagi resikonya. Kalian sudah bisa kendalikan. Ya, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihentikan, kayak gitu. Ketika dipersatukan kembali. Ya, kalian harus bisa saling komunikasi aja dengan jujur, walaupun sakit, walaupun pahit ya, tapi lebih awal itu lebih bagus daripada membohongi, memakai topeng, menerima tapi tidak ada kejujuran. Ini hanya bisa menambah luka kalian dan itu akan semakin besar di akhir cerita. Hadapi dengan komunikasi, saling jujur. Ya guys, kita lihat dengan dengan High Priestess-nya dulu ya. Four of Wands, the Knight of Swords, and the Eight of Cups. Emang kecewa ya hubungan kalian di masa lalu, terutama yang sudah menikah, karena terlalu banyak rahasia yang disembunyikan, serangan gaib, berita hoax, ini kecewa.
ya, kecewa karena hadirnya orang ketiga. Ya, kecewa karena hadirnya orang ketiga. Dan aku melihat di sini kalian coba untuk move on satu sama lainnya. Kita lihat lagi, ada the death. Three of Pentacles, the Temperance, the Knight of Wands. Oke. Power off. Ya, aku ngeliatnya di sini kalian coba untuk mengimbangi aja komitmen ini dengan cara ya menikmati kehidupan kalian masing-masing ya. Saling berdamai dengan keadaan ya. Walaupun ini resikonya besar ya, tentang dosa, karma, dan juga penyakit ya. Kita lihat ada Page of Cups-nya ya. Kita lihat guys, Page of Cups, Five of Wands, Nine of Swords, Seven of Swords. Yang aku bilang tadi, ketika dikembalikan, entah kamu atau dia bersama dan salah satunya belum pembenahan diri dengan baik, ini akan ada rasa ketakutan tentang pengkhianatan lagi ya. Drama yang gak selesai, topeng ya, manipulasi. Makanya ini ada triparty, ini yang sulit dilepaskan ya, entah sebagai pelaku atau sebagai korbannya ya. Triparty ini bisa menjadi trauma atau menjadi kenikmatan ya di antara pelaku atau juga korbannya, karena masih banyak kebohongan, masih banyak permainan ya. Kalian juga kalau kembali ada rasa takut, wajar itu ya guys, namanya kita tersakiti gitu ya, yang namanya misalnya kita sebagai pemainnya juga ada rasa takut akan dibalas ya permainan dia oleh pasangan kita gitu ya. Ketika kita kembali gitu pasti kita ada rasa takut, misalnya pelaku gitu ya, aduh ntar dia hianatin gue lagi, ada rasa itu juga untuk pelakunya. Nah korbannya juga ada rasa gitu, ntar dia lakukan lagi, itu sama ya. Jadi ini sebenarnya sulit untuk menerima, tapi ada kesempatan ketika dikembalikan lagi kalian bersatu. Situasinya itu ya awalnya akan saling melukai dengan kejujurannya. Tapi kalau bagiku kejujuran itu walaupun sakit itu lebih baik di awal ya. Kenapa? Karena kita sama-sama bukan manusia yang sempurna gitu ya. Semuanya juga pasti akan bisa melakukan dosa gitu. Jadi ya kalau kalian masih ada rasa sayang dan masih sama-sama single ya, jangan ketika kalian dipersatukan kembali tapi di antara kalian ini udah punya pasangan, jangan ya guys, itu akan sulit untuk bersatu dan hanya akan menambah karma buruk ya. Bukan hanya kamu ataupun dia, tapi ya menjadi karma buruk untuk pasangan kita selanjutnya gitu loh, kalau kalian sudah ada pasangan masing-masing atau salah satunya sudah ada pasangan ya. Kita lihat Three of Swords-nya, the Hangman, oh my god, the Tower, Nine of Swords and Nine of Wands. Tadi aku udah bilang apa ya, kalau kalian sudah ada pasangan, ketika disatukan kembali itu hanya bisa menunggu kehancuran di antara kalian berdua ya. Jadi kalau kalian sudah ada pasangan dengan yang lain terus kalian dipertemukan kembali, lebih baik jangan berharap untuk dipersatukan lagi. Ini saranku ya, jalani kehidupan yang sudah ada. Jangan, walaupun kita dengan cinta-cintanya, sayang-sayangnya ya,
terhadap pasangan kita yang sudah menyakiti kita gitu ya, terus dipersatukan kembali, ditemukan lagi, ya usahakan jangan kembali lagi. Ya, karena ini hanya menunggu karma buruk. Kalau kalian dipersatukan dalam keadaan kalian sudah punya pasangan masing-masing, ya. Atau salah satunya sudah ada pasangan, ya. Karena ini permainan takdir, permainan karma. Kalian harus pintar-pintar memilih ketulusan cinta yang sudah ada. Walaupun awalnya misalnya dia atau kamu sudah dengan yang baru ini ya dari hasil triparty misalnya. Terus kalian dipertemukan kembali nih dengan orang yang kalian sakiti. Masih ada rasa cinta. Usahakan jangan kembali lagi karena ini hanya permainan perasaan. Ya, ujungnya nanti karma buruk ini menanti kalian berdua lagi. Tuh. Ya. Ya guys ya. Aku harap ini bisa resonate. Ya, jangan sampai ini terjebak dalam permainan triparty lagi. Walaupun kalian dulunya adalah twin flames ataupun soulmate. Ya, jangan. Karena ini akan menjadi karmic cycle, karmic partner lagi. Ya, jangan ya guys. Usahakan kalian terima keadaan. Kalau kalian sama-sama single, nggak apa-apa. Bisa, ini akan sukses. Tapi memang awalnya tidaklah mudah. Karena harus diawali dengan kejujuran. Ya, dengan alasan kenapa terjadi. Dan saling memaafkan, saling mengerti. Tapi kalau kalian sudah salah satunya ada pasangan, jangan berharap untuk kembali lagi. Oke? Aku harap kalian paham ya dengan maksud aku ini. Jangan berdasarkan karena cinta, dia adalah twin flameku, dia adalah soulmate aku harus mengejar dia, aku harus menerima dia, tapi aku ada pasangan. Jangan ya guys, karena ini karma buruk hanya akan menunggu gilirannya untuk kalian. Ya, jadi usahakan kalian benahi diri kalian, usahakan ketika dipersatukan kalian sudah tidak ada hubungan dengan yang lainnya agar kesuksesan ini hadir dalam hidup kalian. Oke, thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.